Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 16 Agustus, Pekan Biasa ke-20. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 19 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus memandang para muridnya dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk memiliki iman yang mendalam kepadanya. Hanya dengan iman kita mampu untuk mendengarkan sabdanya dengan hati yang terbuka, dan kita menjadi percaya kepadanya. Sebab bagi kita manusia terkadang sulit menemukan apa yang Tuhan sendiri kehendaki dalam diri kita. Sebab kita cenderung memilih tindakan yang terkadang jauh dari rencananya. Yang Ia kehendaki adalah hidup menuju kepada hidup kekal, hidup selaras dengan tuntunannya. Maka bila kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, kita berani berkata, "Berbahagialah yang percaya dan menaruh pengharapan pada Tuhan." Tuhan Yesus dapat menyelenggarakan dan mengerjakan apa saja yang terbaik untuk keselamatan dan kebaikan kita manusia. Apakah kita manusia ini percaya dan terbuka hatinya untuk mengikuti bimbingan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Ia selalu hadir bersama kita? Marilah kita merenungkan hal ini. Kita diajak untuk mewartakan nilai-nilai kebaikan Tuhan dalam hidup kita, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan hidup kita. Mari kita diajak oleh Tuhan untuk mengikuti tuntunannya, untuk mengikuti jalannya.
Dan Tuhan berjanji kepada yang percaya dan menjadi pengikutnya memperoleh janji akan kehidupan kekal. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu, bantulah kami apabila kami menemukan kesulitan, dan berilah kami rahmat-Mu untuk menentukan pilihan yang tepat, pilihan yang benar, agar kami berjalan bersama Engkau menuju kepada hidup yang kekal, serta kami memperoleh keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus, dan sampai jumpa.